Halo rekan-rekan semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait investasi. Sebelumnya, saya punya quotes nih buat rekan-rekan semuanya. Simak baik-baik ya. Sediakan waktumu untuk belajar, karena investasi termahal adalah waktu untuk hidup yang mapan dan tentram. Yeay! Kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dasar investasi, jenis instrumen investasi, pasar modal terhadap investasi, dan tips dasar berinvestasi. Sebelum menuju materi investasi, saya akan nanya ke rekan-rekan semuanya nih sebagai pengantar awal pembelajaran kita. Pertanyaannya yaitu, apa yang kalian ketahui tentang investasi? Silahkan luapkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Langsung saja saya akan memaparkan materi investasi secara mendasar dengan tuntas dan lugas. Dimulai dari subbab modul awal pada bab pertama, yaitu dasar investasi, yang terdiri atas definisi investasi, perbandingan investasi dan menabung, tujuan investasi, korelasi risiko. Definisi investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau aset pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan maupun peningkatan nilai di masa depan. Dalam ekonomi, investasi berarti menunda konsumsi sekarang untuk meningkatkan kemampuan konsumsi di masa yang akan datang. Nah, seperti pada pemaparan gambar ini, definisi investasi itu digambarkan sebagai tindakan mengalokasikan aset atau uang ke dalam instrumen tertentu dengan target meraih profit ataupun apresiasi nilai di waktu yang akan datang. Intinya, Anda atau rekan-rekan semua sebagai pemula akan melakukan investasi yang diharuskan memilih untuk mengerem keinginan belanja hari ini guna membangun kesejahteraan ekonomi yang lebih baik nantinya, agar finansial jangka panjang Anda akan makin stabil. Maka dari itu, investasi bisa dikatakan juga sebagai bentuk aktivitas awal dalam pembentukan ataupun penempatan modal secara dasar. Pengelolaan investasi sebagai bentuk mekanisme strategis yang mencakup penetapan arah kebijakan, penentuan target, hingga pemantauan alokasi modal demi meraih profit. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yang bekerja berdasarkan keahlian dan peran spesifik mereka masing-masing. Nah, jika dilihat pada gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa pengeluaran pemula ataupun sebagai seseorang yang menjalankan investasi digambarkan sebagai sosok siswa SMA yang sedang memegang uang untuk menuju dua tujuan. Yang awalnya untuk konsumsi sekarang maupun kepuasan jangka pendek. Kemudian prosesnya melalui proses investasi secara jangka panjang melalui pasar modal, pendidikan, usaha mikro ataupun UKM, maupun modal hingga mencapai tabungan ataupun deposito. Dalam menunda konsumsi saat ini, proses investasi tersebut akan secara tidak langsung akan menambah nilai tambah keuangan di masa yang akan datang, sehingga hasil di masa depan oleh seseorang yang menjalankan investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan tambahan, dan peningkatan kualitas hidup. Intinya, investasi adalah penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan
maupun kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian, perbedaan investasi dan menabung. Terlihat dalam tabel ini, ada terdiri dari aspek, tujuan, risiko, keuntungan, dan likuiditas. Dari segi tujuan, menabung hanya sekedar mencapai dana darurat ataupun jangka pendek, sedangkan investasi mencapai kekayaan jangka panjang maupun tujuan besar. Kemudian dari sisi risiko, menabung sangat rendah ataupun dijamin oleh LPS. Kemudian dalam investasi, risikonya bisa lebih tinggi, bisa naik maupun turun terhadap nilai keuangan tersebut. Kemudian dari segi keuntungan, yang dimana menabung itu sangat rendah, dalam artian bunga bank sangat kecil. Kemudian dari investasi, keuntungan bisa lebih tinggi, bahkan lebih mencapai kapasitas inflasi tersebut. Kemudian likuiditas pada menabung itu sangat mudah diambil kapan saja. Kemudian investasi itu butuh waktu untuk mencairkan dana tersebut. Seperti pada gambar di sini, walaupun sekilas serupa dalam penggunaannya, namun karakteristik antara investasi dan menabung ternyata berbeda loh. Intinya jangan tertukar, soalnya menabung dan investasi itu tidak sama. Menabung itu ibarat menyimpan uang di bawah bantal yang aman dan gampang diambil, tapi nilainya sulit bertumbuh. Sedangkan investasi ibarat menanam benih yang bisa berbuah besar di masa depan, tapi ada risiko gagal panen maupun fluktuasi harga yang harus siap ditanggung oleh kalian sendiri. Nah, jika dilihat pada gambar tersebut, di mana seseorang yang akan sekedar menabung itu cenderung mencapai keamanan maupun resiko yang sangat rendah, kemudian mudah diambil, dan pertumbuhan yang sangat lambat. Kemudian dari gambar tersebut pada sisi investasi, yang dimana seseorang tersebut akan mencapai saham, reksadana, usaha kecil, potensi pertumbuhan tinggi, dan menciptakan nilai tambah seiring berjalannya waktu. Secara rinci, menabung lebih mengutamakan aspek keamanan dan kemudahan akses maupun likuiditas. Umumnya ditujukan untuk kebutuhan mendesak maupun jangka pendek. Kelemahannya, nilai tabungan cenderung jalan di tempat dan kalah oleh kenaikan harga barang, sehingga mengakibatkan inflasi. Sedangkan investasi lebih fokus pada pengembangan nilai aset dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Walaupun menawarkan imbal hasil yang lebih menggiurkan, investasi membawa risiko fluktuasi nilai maupun kehilangan modal. Kemudian, tujuan investasi. Pertama, mengurangi inflasi seperti memastikan nilai uang tidak tergerus oleh kenaikan harga barang di masa depan. Kedua, mencapai target keuangan, misalnya biaya kuliah, membeli tanah maupun rumah, maupun dana pensiun. Ketiga, kebebasan finansial seperti mendapatkan penghasilan pasif ataupun passive income dari aset yang kita miliki. Berdasarkan gambar yang tertera di sini, yang dimana seseorang dalam melakukan tujuan investasi itu berawal dari
menyalurkan modal untuk pertumbuhan yang mencakup mendukung pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mendorong produktivitas dari pendidikan dan riset maupun teknologi. Dan pada outputnya akan memperoleh hasil untuk diri mereka sendiri, seperti dalam bentuk potensi imbal hasil, dana pensiunan, peningkatan kualitas hidup, dana pendidikan maupun wisata, sehingga secara tidak langsung akan melawan segala bentuk inflasi maupun bisa mencapai kebebasan finansial dan mempunyai dana darurat yang stabil. Intinya, demi menjaga keberlangsungan hidup manusia, baik dari skala individu maupun sampai skala negara, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat yang mutlak. Pengadaan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi standar hidup minimum tersebut memerlukan proses yang terencana. Harus dimulai dengan investasi saat ini. Tanpa adanya komitmen investasi saat ini, baik yang dilakukan secara sukarela maupun melalui kebijakan hukum tertentu, ketersediaan sumber daya untuk masa depan akan sulit terjamin. Kemudian, korelasi risiko. Nah, dalam investasi berlaku prinsip high risk, high return. Artinya apa? Instrumen yang menawarkan potensi keuntungan besar pasti memiliki risiko keuntungan yang besar juga. Sebaliknya, investasi yang aman cenderung memberikan keuntungan yang stabil namun kecil. Kemudian, pada subbab modul jenis instrumen investasi yang terdiri dari reksadana, saham, obligasi, logam mulia ataupun emas, dan deposito. Langsung saja, saya akan memaparkan kepada rekan-rekan semua nih. Pertama, reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh pemangku investasi maupun manajer investasi dalam berbagai aset dalam bentuk saham, obligasi, maupun pasar uang. Hal ini cocok untuk pemula karena dikelola secara profesional. Intinya, instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, yang dimana keuntungan dari reksadana itu yaitu cocok bagi pemula karena dikelola secara profesional. Sebagai solusi bagi investor dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan ekonomi, reksadana menawarkan kemudahan dalam mengelola risiko investasi. Selain bertujuan memperkuat basis investor domestik, reksadana bekerja melalui mekanisme sederhana melalui dana yang dikumpulkan dari masyarakat yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen pasar modal. Dengan kata lain, reksadana merupakan modal bersama yang dikelola oleh ahli yang terpercaya. Kemudian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan, yang dimana keuntungan tersebut didapat dari dividen maupun pembagian laba dan capital gain atau selisih kenaikan harga jual. Dan risikonya cukup tinggi karena harga yang sangat fluktuatif seiring berjalannya waktu. Saham ini menjadi salah satu sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi
tercermin dari ketidakpastian return yang didapatkan oleh investor di masa yang akan datang. Untuk memprediksi kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan, investor tentunya membutuhkan informasi keuangan. Dengan memiliki saham, maka investor memiliki hak atas pendapatan perusahaan dalam bentuk aset perusahaan dan bahkan memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham ataupun RUPS. Tentu saja, seberapa besar persentase saham yang dimiliki akan menentukan seberapa besar juga hak yang dimiliki. Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi saham tidak lepas dari fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi saat ini. Namun, perlu diketahui bahwasanya pasar modal di Indonesia tidaklah tunggal. Terdapat opsi investasi konvensional maupun syariah bagi mereka yang ingin memastikan portofolionya sesuai dengan prinsip syariah. Memahami keberagaman jenis saham ini merupakan sebuah fondasi yang sangat penting yang harus dikuasai sebelum seseorang memutuskan untuk berinvestasi. Kemudian obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Investor meminjamkan uang dan akan mendapatkan imbalan berupa bunga tetap yang disebut dengan kupon dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan obligasi yaitu bunga yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Namun, risiko obligasi akan terjadi apabila terjadi default ataupun gagal bayar dari pihak penerbit obligasi. Obligasi sebagai bentuk surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang diterbitkan oleh perusahaan maupun negara. Sebagai salah satu aset dalam bursa, obligasi mewajibkan penerbitnya untuk membayar bunga secara berkala dan melunasi utang pokok pada waktu tertentu kepada pemegang saham. Bersamaan dengan sukuk, instrumen ini dikategorikan sebagai efek yang bersifat utang yang menjadi alternatif investasi selain saham atau dana investasi secara nyata. Kemudian, emas atau logam mulia, yaitu investasi fisik yang dianggap sebagai safe haven ataupun aset yang sangat aman. Emas cenderung tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Keuntungannya berasal dari kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Walaupun pada kenyataannya, logam mulia itu bukan hanya sekedar emas saja, melainkan mencakup keberagaman material perhiasan dengan nilai jual tinggi yang ideal untuk investasi dengan nilai jual atau beli yang kurang lebih sama tingginya ataupun sama besar harganya. Misalkan perak, rhodium, platina, aluminium, dan sejenisnya. Keunggulannya itu terdapat pada sifat yang tahan karat, tidak mudah teroksidasi, serta fisik yang kuat maupun fleksibel untuk dibentuk. Namun di sisi lain, kelangkaan sumber daya ini menjadikannya aset berharga yang sangat diminati oleh banyak masyarakat. Kemudian deposito. Deposito merupakan produk bank yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa, yang uangnya hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu, misalkan 3, 6, ataupun 12 bulan umumnya. Namun sangat aman walaupun keuntungannya cukup terbatas. Intinya, keuntungan deposito ini dapat dilihat dari sisi suku bunga yang lebih tinggi dan kompetitif dibandingkan tabungan biasa.
risiko yang terjadi pada saat uang terkunci hingga jatuh tempo, penalti penarikan dini, inflasi yang menggerus nilai real karena bunga rendah, deposito dalam bentuk simpanan yang ditawarkan perbankan mampu menjadi alternatif untuk melakukan investasi keuangan bagi masyarakat maupun perusahaan karena memiliki return ataupun pengembalian yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis simpanan bank lainnya. Kemudian, saya akan jelaskan ke rekan-rekan semua terkait subbab modul pasar modal terhadap investasi yang terdiri dari definisi pasar modal, produk pasar modal, regulator atau lembaga terkait pasar modal, dan mekanisme transaksi pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang ataupun perusahaan maupun pemerintah sebagai emiten dengan pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun investor. Berbeda dengan pasar uang yang bersifat jangka pendek, pasar modal menyediakan instrumen untuk pendanaan di atas 1 tahun. Karakteristik utama instrumen pasar modal itu yaitu jatuh tempo yang melampaui periode 1 tahun. Bisa disimpulkan bahwasanya pasar modal itu tempat bertemunya pemilik modal dan pihak yang butuh pendanaan segera untuk mencapai investasi jangka panjang. Nah, seperti pada gambar yang tertera, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Butir 14, yang menyatakan bahwasanya pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Beberapa peran penting sektor keuangan dalam mendukung ekonomi tersebut yang menyediakan wadah bagi investor agar mengembangkan dana dan melakukan diversifikasi aset, sehingga menjadi acuan utama dalam melihat kondisi dan stabilitas ekonomi nasional, memastikan penyaluran dana publik mengarah pada sektor-sektor yang produktif, menjadi pilihan investasi yang transparan dan likuid, serta dengan risiko yang lebih terkendali dan terukur. Instrumen pasar modal yang terdiri dari saham sebagai bukti penyertaan modal, obligasi sebagai surat pernyataan utang jangka menengah sampai jangka panjang, reksadana seperti wadah investasi kolektif, ETF atau Exchange Trade Fund, yaitu reksadana yang penyertaannya diperdagangkan di bursa layaknya saham, derivatif sebagai instrumen turunan seperti right issue ataupun warrant. Nah, seperti pada gambar tersebut, pada gambar eksplorasi produk pasar modal Indonesia, yang dimana ekuitas ataupun saham itu bisa menghasilkan di perusahaan terbuka untuk pertumbuhan modal, dividen, kemudian pada obligasi maupun utang bisa menghasilkan infrastruktur walaupun terjadi bunga tetap, maupun obligasi negara, pengembalian pokok. Kemudian pada reksadana terdiri dari dana kumpulan saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang,
itu mencakup pada portofolio yang terdiversifikasi. Kemudian derivatif yaitu kumpulan saham indeks yang sahamnya dibagi ke beberapa sektor yang strategis. Kemudian regulator dan lembaga pasar modal. Ada 4 dari yang saya dapatkan untuk rekan-rekan semuanya, yaitu OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan dan melindungi konsumen ataupun investor. Kedua, KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia sebagai lembaga yang menyimpan dan mengadministrasikan aset efek milik investor. Yang ketiga, BEI yaitu Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana perdagangan efek. Yang terakhir, KPEI yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi bursa. Nah, seperti yang tertera pada gambar ini, di mana semuanya itu diatur oleh di bawah naungan OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas pasar modal. Kemudian, mekanisme transaksi pasar modal. Mekanisme transaksi pasar modal terdiri atas 2 mekanisme, yaitu pasar perdana IPO dan pasar sekunder. Tapi kali ini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait pasar perdana dulu, yaitu pasar yang melalui penjualan saham untuk pertama kalinya oleh emiten kepada investor sebelum dicatatkan pada bursa. Intinya, jika dilihat secara rinci terkait gambar tersebut, yang dimana pada proses pasar IPO maupun pasar primer menggambarkan pembelian saat perusahaan baru pertama kali go public melalui perusahaan saham oleh emiten yang dilakukan sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Agar terlibat dalam bursa, perusahaan harus melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari pembenahan internal dan dokumen selama hampir setahun, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran resmi oleh Otoritas Pasar Modal, yaitu OJK dan BEI. Setelah itu, akan masuk ke tahap penjajakan harga di mana investor mulai menyatakan minatnya. Saat harga sudah mencapai titik akhir ataupun kesepakatan, barulah penawaran umum dibuka untuk masyarakat luas. Dan pada akhirnya, dilakukanlah pembagian saham. Jika peminat terlalu banyak, saham akan dibagi secara proporsional dan sisa uang investor yang tidak kebagian saham akan dikembalikan secara otomatis. Kemudian, pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu pasar yang melalui tempat investor jual beli saham dengan investor lainnya melalui bursa efek menggunakan bantuan perusahaan efek, terdiri dari broker maupun sekuritas. Nah, dari gambar yang tertera di sini, dalam mekanisme transaksi pasar sekunder, yang dimana jual beli harian antara investor di aplikasi melalui perdagangan saham telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Saham pada pasar ini telah dijual luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana.
Setelah saham resmi terlibat di bursa, perdagangan berpindah ke pasar sekunder dengan skema berikut. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, siapa sih yang bertransaksi di pasar sekunder? Di mana sih tempat pasar sekunder terjadi? Bagaimana sih proses pasar sekunder terjadi? Kemudian bagaimana harganya ditentukan? Nah, oke, daripada panjang lebar, saya langsung menjawab. Siapa sih yang bertransaksi di pasar sekunder? Biasanya kita sebagai pemula atau pemegang saham itu akan membeli saham dari investor lain, bukan dari perusahaannya langsung. Kemudian, di mana sih tempatnya? Tempatnya itu biasanya melalui aplikasi investasi yang di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Kemudian gimana sih prosesnya? Itu ya, Anda tinggal memasukkan harga beli atau jual yang diinginkan. Jika ada investor lain yang memasukkan harga yang cocok, sistem bursa akan otomatis melakukan transaksi tersebut. Bagaimana sih harganya ditentukan? Tergantung ramai atau tidaknya peminat. Jika banyak yang ingin beli, harga akan otomatis merangkak naik. Daripada bertanya panjang lebar, silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Sebelum itu, saya akan lanjutkan lagi terkait subbab modul yang terakhir, yaitu tips dasar berinvestasi yang terdiri dari evaluasi produk, strategi diversifikasi, dan pengelolaan risiko. Pada evaluasi produk, analisis fundamentalnya yaitu menilai kesehatan keuangan perusahaan yang terdiri dari laba, utang, maupun manajemen. Kemudian pada analisis teknikal, yaitu mengamati tren pergerakan harga melalui grafik untuk menentukan waktu beli maupun jual yang tepat. Pada proses evaluasi aset investasi, biasanya itu didasarkan pada korelasi antara risiko risk dan tingkat pengembalian ataupun return. Itu seperti yang saya paparkan terkait high risk, high reward. Intinya, karakteristik dari berbagai instrumen tersebut meliputi simpanan perbankan yang memiliki profil risiko minimal dengan imbal hasil yang rendah dan keamanan yang terjamin. Kemudian, logam mulia ataupun emas yang berfungsi sebagai instrumen pelindung nilai terhadap inflasi dengan volatilitas moderat dalam jangka pendek. Kemudian, ekuitas maupun saham yang dapat menawarkan prospek keuntungan kapital dan dividen yang besar, namun disertai risiko fluktuasi pasar yang signifikan. Kemudian, investasi kolektif ataupun reksadana sebagai sarana yang efisien bagi investor pemula melalui pengelolaan profesional oleh manajer investasi. Ini tertera pada gambar panduan evaluasi produk untuk investasi cerdas. Ada bentuk pengenalan jenis produk, pemahaman risiko dan imbal hasil, analisis biaya dan pengeluaran, tinjauan kinerja historis, memantau dan memahami strategi dan pengelolaan, hingga evaluasi likuiditas. Selanjutnya, strategi diversifikasi. Prinsip utamanya, don't put all your eggs in one basket. Intinya, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Maknanya yaitu, bagilah beberapa modal ke dalam beberapa instrumen yang berbeda, karena jika satu instrumen turun, maka instrumen lainnya bisa menyeimbangkan.
Intinya, kita harus menyeimbangkan dalam menaruh beberapa sektor saham. Jangan sampai ada tumpang tindih ataupun timbal balik yang sangat jomplang. Secara sederhana, strategi disertifikasi diperkenalkan berdasarkan metode pembagian modal ke banyak tempat agar jika satu rugi, tidak semua uang habis dan mengikuti prinsip jangan menaruh semua modal di satu tempat saja. Diversifikasi merupakan metode alokasi modal pada berbagai kelas aset yang berbeda untuk meminimalkan pemaparan risiko secara sistemik. Prinsip fundamentalnya yaitu menghindari konsentrasi secara modal keseluruhan pada satu aset tunggal, sehingga kegagalan pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh stabilitas instrumen lainnya. Nah, pada pemaparan gambar tersebut banyak nih strategi diversifikasi, tidak hanya di satu tempat saja. Itu tergantung kalian. Kalau kalian bisa menjaga saham tersebut dengan baik, ya silahkan dilakukan. Jika tidak bisa, mending diarahin sama orang yang profesional. Ini banyak instrumen nih, terdiri dari saham, reksadana, saham global, emas dan logam mulia, properti, obligasi negara. Contoh profil portofolio terkonsentrasi terkait portofolio dominan sektor, ada weak sektor lainnya. Kemudian contoh portofolio yang diversifikasi yaitu logam emas dan logam mulia, dan manajemen risiko terkendalanya seimbang sehingga mencapai pertumbuhan jangka panjang, tidak seperti contoh portofolio konsentrasi tersebut yaitu risiko tinggi tapi keuntungan yang sangat rendah. Kemudian pada pengelolaan risiko ada 3 poin nih, yaitu time horizon, seperti menyesuaikan jenis investasi dengan jangka waktu, baik jangka pendek pakai RDPO maupun jangka panjang, terutama bisa melalui saham. Kemudian profil risiko, seperti memahami kemampuan diri dalam menanggung kerugian. Ada 3 macam nih pengelolaan risiko investasi. Apakah bisa dilakukan secara agresif, secara moderat, ataupun konservatif. Yang ketiga, DCA ataupun dollar cost averaging, seperti strategi investasi yang rutin dalam jumlah yang sama setiap bulan tanpa peduli harga yang sedang naik maupun turun, guna meminimalisasi risiko fluktuasi harga. Seperti pada pemaparan gambar tersebut, yang dimana definisi risiko itu ada potensi keuntungan dan ada potensi kerugian, tergantung fluktuasi pasar, risiko negara, dan risiko bunga. Dan risiko investasi itu bisa dikelola melalui beberapa pendekatan strategis seperti profil risiko melalui identifikasi tingkat toleransi individu terhadap tingkat volatilitas kalian. Ada 3 macam, yaitu tipe konservatif yang terdiri pada bentuk investasi yang fokus pada keamanan dalam menghindari kerugian jangka pendek, dan bisa jadi memilih instrumen yang lebih aman seperti deposito ataupun obligasi negara. Kemudian tipe moderat itu dalam investasi lebih fokus terhadap pertumbuhan secara stabil, berani rugi dikit asal untung di atas inflasi. Intinya dalam jangka menengah, dan umumnya bisa memilih reksadana campuran maupun pendapatan tetap.
Yang terakhir, tipe agresif. Ini investasi yang fokus pada keuntungan maksimal, berani ambil risiko besar, jangka panjang, biasanya 5-10 tahun sepertinya, dan memilih instrumen beresiko seperti saham maupun kripto. Tapi kita belum sampai sejauh itu membahas kripto. Demikian pemaparan dari materi pembelajaran saya. Ini adalah bentuk modul pembelajaran yang saya buat beserta flipbook. Kalau misalkan kalian tidak bisa buka, nanti saya akan buat linknya di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada bentuk diskusi, tanya jawab, dan sebagainya, kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya.